Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam Bapak Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 kelas 12 5. Dari saya Jarod Mustafatul. Saya Alin Suhumaira. Saya Keisha Audrey. Saya Muhammad Arhab Zahran. Saya Muhammad Aryamdani. Saya Nikonde Fadesti. Hari ini kami akan mewawancarai Ibu Tami yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kami mengenai perikanan. Pertama, apa saja motivasi dan langkah awal yang Ibu lakukan dalam perencanaan usaha perikanan ini? Jadi awal mulanya Akademi Kompos mempunyai perikanan itu karena dibantu oleh pemerintah, yaitu Dinas KPKP. KPKP itu dari Ketahanan Pangan, Ketahanan Perikanan ya. Nah, karena kita sudah mempunyai usaha berkebun, kemudian kita juga sudah mempunyai usaha kompos. Jadi pemerintah itu menawarkan, ibu ini dilengkapi dengan perikanan saja. Nah, mereka akhirnya memberikan kepada kita kolam-kolam ikan ya. Ada 5 yang berjejer di belakang sana. Nah, awal mulanya seperti itu. Oke, Ibu boleh lanjut pertanyaan yang kedua. Bagaimana Ibu mempertimbangkan biaya produksi untuk biaya usaha ini? Nah, kembali lagi biaya produksinya itu kita dengan bagi hasil. Jadi saya mempekerjakan tadi Pak Satpam kita kan ada banyak. Iya. Dan itu mereka on and off kerjanya. Ketika off, mereka bisa mengerjakan kebun, mereka bisa mengerjakan budidaya ikan gitu loh. Sehingga ketika ikan panen, setelah dikurangin operation cost, hasilnya kita bagi hasil dengan Pak Satpam tadi. Ya, boleh lanjut pertanyaan ketiga. Sebelum memulai usaha ini, apakah Ibu melakukan survei terkait aspek yang dapat membantu Ibu dalam utama ini? Kita tidak melakukan survei karena survei kita hanya sekitar komplek aja ya. Masa gini, kita budidaya ikan ini diharapkan warga juga membeli atau mengkonsumsi ikan kan. Tentunya kan setiap orang mengkonsumsi ikan karena ikan itu kan sehat ya. Sehingga kita harapkan warga ini turut membeli hasil ikan ini sehingga kita tidak survei keluar. Tapi waktu dulu saya pernah beternak lele, itu saya tawarkan ke luar gitu. Namanya Juragan Daging itu di Tebet gitu. Karena saya punya langganan di sana juga gitu. Nah, dia juga mengambil lele. Tapi setelah Covid ini kayaknya enggak. Jadi kita jualnya ke sini aja sama online aja. Baik, pertanyaan keempat ya Bu. Apakah Ibu mempunyai target kelayanan dalam usaha ini? Tentunya kalau kita punya usaha harus ada target. Kalau nggak ada target nanti bisa semua maunya dong, ya kan? Jadi kita ada targetnya. Jadi misalnya kita memperbanyak jenis ikan gitu ya. Tidak hanya lele aja. Karena kan di sana kalau lele tuh penggemarnya hanya sedikit gitu ya, hanya tertentu. Jadi kita memperbanyak dengan jenis ikan lain seperti gurame, terus nila gitu kan. Bahkan kita mengembangkan usaha dengan Nia Biovok. Jadi tadi kalau ada kamu foto nggak tadi ada kolam ikan yang bundar? Iya, sama yang panjang. Itu jalan. Nah, iya. itu namanya Biovok Nila. Itu kita mengembangkan usaha di situ agar kita mendapat pendapatan yang lebih banyak. Lanjut yang pertanyaan terakhir, bagaimana Ibu memilih lokasi ini sebagai tempat usaha Ibu? Saya tidak memilih karena ini diberikan oleh Pak Ketua RW kita, ya kan? Pak Ketua RW kita ada tanah kosong, silakan dipakai daripada nganggur gitu ya. Memang tanah kosong itu harus diberdayakan gitu loh, jangan ditelantarkan. Karena kalau diberdayakan itu akan menghasilkan uang tentunya. Bagaimana kriteria bibit dan jenis pakan dan nutrisi yang Ibu gunakan untuk kualitas di hewan itu? Kalau bibit itu kadang-kadang kita dapat dari KPKP. Jadi pemerintah itu
punya yang namanya tempat budidaya ikan. Jadi mereka memang menyebarkan ke masyarakat, terutama untuk petani-petani yang aktif ya. Kita termasuk petani yang aktif, jadi mereka kita suruh tulis surat, terus ngambil bibitnya ke sana. Tentunya dengan budidaya ikan yang didapat atau oleh pusat pembibitan ya yang dikelola oleh Pemda atau KPKP, itu tentunya lebih bagus. Karena mereka kan udah ada spesialisnya ya ikan, jadi itu diberikan kepada kita. Yang kedua, kita beli sendiri. Kalau kita beli sendiri, saya nggak mau ikan yang kecil-kecil gitu, karena resikonya tinggi. Jadi kita mau yang ikan yang udah agak besar lah, udah agak kuat gitu. Sama aja kayak bayi baru lahir, kan ringkih ya. Tapi kalau kita punya anak yang sudah agak besar gitu kan, dia lebih sehat. Bagaimana ibu mengelola dan menjaga kualitas air serta menjaga kesehatan hewan tersebut? Kalau kualitas air kita lihat dari baunya ya. Misalnya, oh ini air ini berbau, terus ikannya tuh kolaps, kayak pusing gitu ya. Nah itu artinya air harus diganti. Tentunya kita juga harus punya pengukur pH air gitu. Jadi pH-nya yang bagus tuh sekitar berapa sih? Kalau air tuh nanti dilihat di Google aja ya. pH untuk air tuh berapa? Nah kalau pH itu harus diganti airnya gitu. Tapi kalau lele memang habitatnya di air kotor, di air keruh gitu. Jadi beda-beda itu habitat ikan itu. Tergantung jenisnya. Ya, sendiri. tergantung jenis ikannya. Kalau lele dikasih bersih, malah dia kelepekan. Oh, malah jadi pusing dianya. Selanjutnya untuk perkembangan si ikannya sendiri, kira-kira itu ibu udah menggunakan alat apa Bu, untuk perkembangan dia supaya berkembang terus menerus? Oh ya. Jadi selain mengganti air ya, kan ikan tergantung pada air ya, nomor satu utamanya. Kedua juga oksigen. Nah oksigennya harus bagus. Nah biasanya pakai itu tuh pompa ya, yang belut-belut gitu ya. Nah kalau yang di Biovok juga ada khusus, airnya harus muter terus sehingga oksigennya jalan ya. Nah sehingga ikannya cepat besar gitu. Tentunya juga dengan pakan. Nah kalau pakan itu kita masih tergantung dengan pabrik namanya pelet. Jadi kita memberikan pelet itu ya harus rutin, misalnya pagi sama malam atau siang atau sore gitu ya. Mungkin 2-3 kali gitu kasih makan. 2 kali deh kayaknya. 2 kali. Sebab kalau tidak 2 kali nanti ikannya ya kurus-kurus nggak besar gitu. Tapi ada ikan yang nggak suka pelet. Maksudnya bisa kita kasih tanaman namanya sente. Itu ikan gurame. Tapi dia pertumbuhannya lama, setahun. Kalau lele itu dipanen bisa 2 bulan, 3 bulan, 3 bulan lah gitu. Nila juga 3 bulan. Tapi kalau gurame itu setahun. Tapi makanannya murah, kita bisa tanam sendiri. Namanya tanaman sente. Gitu. Tapi makanya gurame itu harganya mahal. Gitu. Karena emang tumbuhnya lama ya? Tumbuhnya lama dan enak rasanya. Iya. Nah, berarti alatnya sendiri emang udah mumpuni untuk perkembangan si ikan ya? Yes. Oke. Selanjutnya, kira-kira apakah ibu selalu mencatat atau mendata perkembangan dari si ikan ini supaya mungkin bisa tahu tiap hari atau tiap bulan itu emang dia berkembang? Jadi kita udah tahu ya kira-kira misalnya lele bisa dipanen 2 bulan. Nah kita lihat, kita ambil sampel dari kolam, kita timbang kira-kira misalnya yang layak dijual tuh 1 kilo isinya katakanlah kalau lele tuh 5, karena ibu-ibu di sini kalau lele terlalu gede juga nggak mau, isi 5 gitu. Kalau nilai itu harus besar, harus isi 3 gitu, 1 kilo. Nah itu kita lihat. Nah kalau belum mencapai target beratnya, ya kita masih piara lagi dan harus kasih pelet lebih banyak. Untuk waktu panen, apakah mempunyai waktu tertentu atau terdapat ciri-ciri yang menandakan bahwa sudah jadinya waktu panen? Ya tentu, tiap ikan itu ada ciri khasnya kapan dipanennya. Tentu dari beratnya ikan itu sendiri gitu loh. Kalau lele 3 bulan,
Kalau gurame setahun gitu. Lihat dari bentuk badannya dan kiloannya. Jadi atau nila itu juga bisa 3 bulan atau 4 bulan gitu. Jadi kita selalu mengkontrol berat badan ikan dengan mengambil contoh sedikit, kita lihat gitu fisiknya udah layak dijual apa belum gitu kan. Sama kalau terlampau kurus juga orang-orang nggak mau beli dong karena nggak ada dagingnya. Terus yang kedua itu metode panennya. Bagaimana metode panen yang digunakan berdampak pada kualitas panen dan efisiensi waktu panen atau waktu kerja? Jadi panen itu airnya kita buang dulu. Jadi kolamnya itu sudah didesain sedemikian rupa sehingga pembuangan air itu tinggal dibuka aja gini ya, sehingga air tinggal muncul aja keluar gitu. Setelah keluar baru ikannya kita ambil, kita jaring. Terus biasanya kita pakai garam, jadi digaremin dengan merosok gitu ya. Nah itu ikan akan mati. Jadi bukan dipentung-pentung gitu, itu pakai garam, dimasukin ke tas plastik juga bisa, isi garam nanti ikannya keluar mati. Gitu. Lalu yang kedua ada penanganan pasca panen awal. Apakah ada prosedur khusus untuk menangani benih pada tahap awal? Ya, kalau benih itu kan kita tidak tidak membuat sendiri benihnya. Jadi kita bisa dapat dari KPKP atau beli. Gitu. Nah, ketika benih itu datang, kan mereka pakai packaging gitu ya. Nah, packaging itu bisa plastik gitu. Plastiknya itu nggak langsung kita tuang, jangan. Jadi kita buka plastiknya, kita masukkan ke dalam air, nanti dia akan keluar sendiri. Gitu. Bagaimana proses pengenalan bagaimana proses pengemasan dilakukan? Apakah ada renovasi atau pembedaan Berat. kemauan pada jenis-jenis ikannya? Ya, tentu kalau kita punya saya kalau panen nggak bisa bersamaan gitu ya. Karena kemampuan kita panen tuh kemampuan ya, karena SDM lagi. Itu cuman mampunya 30 kilo karena di sini harus dibersihin, dibuang isi perutnya gitu loh, baru kita packing masuk ke plastik gitu. Nah kita ditimbang kalau ada 1 kilo isinya 2 ya 1 kilo, kalau isinya 3 ya 3 kilo misalnya nila atau gurame gitu. Tapi kalau lele mintanya isinya 5 sih, nggak mau besar kalau lele. Terus apakah ada tantangan utama pada saat penyimpanan benih atau ikan pada saat ingin didistribusikan? Tantangan utama kita misalnya kita panennya bersamaan, lalu tempatnya nggak ada itu ya, freezernya itu penuh misalnya gitu. Nah itu nanti atau ada ikan yang kurang sehat kita panen menjadi bau, itu nanti akan meracuni ikan-ikan lain gitu. Tapi insya Allah sih kalau saya nggak perlu gitu ya. Jadi lokasi freezernya harus ada tempatnya. Oleh karena itu harus cepat terjual. Jangan sampai nih saya udah panen yang lama belum terjual, kita udah panen lagi, tempatnya nggak ada kan, kayak gitu. Jadi mau sistem pemasarannya juga harus bagus. Untuk pertanyaan terakhir, apakah ada tahapan lanjutan pada ikan? Apa saja yang bisa dihasilkan dari panen tersebut? Ya kalau panen ikan yang dihasilkan ya ikan ya. Tapi keuntungan apa kita dari hasil ikan itu? Saya bisa memberikan itu, kita kadang-kadang berinfak untuk orang-orang yang tidak mampu gitu ya. Kan sekarang pemerintah tuh men-sounding adanya stunting, anak stunting gitu. Karena dia kurang gizi gitu kan. Jadi kita kadang-kadang kita suka kasih infak atau kita kasih ikan supaya gizinya terpenuhi untuk anak-anak stunting itu. Strategi pemasaran dan promosi dan saluran distribusi dan penjualan apa yang Ibu lakukan? Jadi kalau strategi pemasarannya itu tadi melalui WhatsApp ya. Saya selalu memposting video yang saya buat pendek-pendek aja. Video lalu saya posting ke warga
kita lagi panen ikan, kan mereka lihat ikannya segar-segar gitu ya. Nanti siapa yang mau beli gitu, langsung mereka ngelis gitu. Jadi kita nggak pakai strategi macam-macam sih. Saya cuma posting-posting aja. Di zaman medsos sekarang itu sangat cepat, dan kalaupun belum ada yang beli, kita simpan di freezer. Karena kan tadi saya bilang saya usahanya dari hulu ke hilir. Jadi saya bisa simpan di freezer, dan itu ada pengunjung toko yang akan beli terus gitu. Sama aja di supermarket kan, Iya, sama. ikan yang udah di frozen gitu, dia beli dari situ. Terus pertanyaan kedua Bu, strategi penetapan harga Bu. Kalau penentuan harga itu biasanya saya lihat di pasaran berapa. Di pasaran sekarang bisa dilihat di Shopee, di Tokopedia. Tapi kalau online itu biasanya memang murah ya. Tapi nanti ongkirnya yang mahal kan Iya, gitu. betul. Saya bisa lihat dari situ supaya tahu harga ikannya. Untuk yang ketiga Bu, manajemen keuangan dan pencatatan Bu. Ada catatannya, jadi setiap kita panen kita catat berapa kilo dan uangnya masuk berapa, nanti operation cost-nya dari pembelian harga pelet gitu kan, baru nanti ketahuan hasilnya. Ya. Pertanyaan keempat Bu, analisis biaya produksi dan harga pokok. Itu jadi nanti kita menghitung semua kan tadi, Ya. analisanya, produksinya berapa sama biaya pokoknya. Jadi kita lihat, biasanya kalau bibit itu kan dapetnya dari KPKP, jadi kita nggak beli. Tapi yang berat itu di peletnya. Tapi kadang-kadang kita juga dapat bantuan dari pemerintah untuk peletnya gitu loh. Tapi nggak setiap saat pemerintah ngasih pelet gitu. Jadi kita harus usaha sendiri. Sehingga sebenarnya untuk usaha ikan ini agak tipis sih keuntungannya gitu. Nah, usaha ikan tuh yang kolam segitu tuh bisa 1.000 ekor gitu loh. Tapi resikonya berat juga, pakannya juga berat gitu kan. Bayangin kalau kita panen lele 35 kilo, berarti peletnya juga harus 35 kilo. Kita panen lele 40 kilo atau nila ya panen pakannya lele ya segitu, atau pakannya ikan ya segitu, seberat pakannya itu. Maka saya lagi cari usaha atau inovasi lagi supaya kita bisa membuat pelet sendiri. Ibu intaking Bu. Terus sumber modal dan pengelolaan arus kas Bu. Nah, tadi modalnya itu saya kan ketua PKK ya. Jadi kalau ikan itu dari bank sampah gitu ya. Jadi kita menggunakan modal bank sampah, pakai bank sampah gitu. Karena bank sampah itu ada uangnya ya. Iya. Jadi kita punya nasabah kita udah banyak. Nah, modalnya dari situ untuk kita belikan untuk budidaya ikan. Selain dibantu oleh pemerintah tadi. Siapa aja yang terlibat membantu dan bagaimana cara Ibu memastikan semua tugas berjalan dengan lancar? Jadi setiap hari itu ikan yang melihara namanya Pak Supri, itu dia satpam ya. Dia satpam yang sedang off, tentunya dia lagi off. Tapi kalaupun lagi tugas, dia tinggal kasih makan aja. Jadi melihara ikan tuh gampang banget, cuma ngasih makan doang. Kasih makan doang gitu ya. Nanti kalau dia off, baru dia ganti air kalau perlu diganti air. Terus kalau dia lihat ada ikan yang kolaps gitu ya, berarti airnya harus diganti gitu. Atau ikan tersebut yang kolaps harus dikarantina. Itu tugasnya dia gitu. Jadi maaf. Jadi kalau tadi kata Ibu ikannya kayak kolab gitu ya, itu Ya. maksudnya bakal mati atau gimana? Kadang-kadang ikan itu kalau kelep bisa mati ya kan, atau dia bisa karena kurang oksigen gitu ya, atau bisa kita selamatkan. Jadi kita ambil taruh di ember, jadi dia bisa selamat, kayak kita masuk ICU gitu loh. Kalau orang masuk ICU, kita pantau terus ikannya supaya dia sehat lagi. Gimana Ibu biasanya mencari atau menjaga lingkungan hubungan baik dengan mitra usaha? Mitra usaha kita yang mau membeli ikan ya gitu.
namanya apa sih, lupa saya. Tapi tuh biasanya dia murah gitu belinya. Jadi saya tuh jarang banget berhubungan dengan mitra usaha untuk ikan ya, karena kita panen sendiri dan kita jual sendiri ke warga gitu, karena itu lebih menguntungkan daripada kita bermitra. Misalnya nih, kalau kita jual di mitra 1 kilo ikan nila cuma dihargai katakanlah 25 atau 27 ribu sekilo gitu kan. Tapi kalau saya jual langsung ke konsumen ya, warga sendiri sini, saya bisa jual 1 kilo tuh 40 ribu gitu kan, jauh kan bedanya. Karena kan kalau mitra itu dia perlu transport, dia harus jual lagi gitu kan, belum tentu barangnya juga laku gitu. Kebetulan saya di sini ada pengusaha yang punya minimarket, jadi saya buka aja deh. Saya punya minimarket di rumah buka di sini. Itu saya beli biasanya, saya beli dari sini, terus saya simpen di freezer gitu. Jadi saya tuh usaha dari hulu ke hilir, ngerti nggak kamu hulu ke hilir? Saya juga petaninya, saya juga penjualnya. Jadi untungnya lebih banyak. Kalau sekarang saya penjual, tapi kan hilir ya, hulunya saya harus beli sama orang, kan mahal ya kan. Saya harus naikin, konsumen juga lebih mahal belinya kan gitu. Kalau misalnya kayak gurame ya, kamu cari deh gurame di luar harganya berapa gitu, cari di ujung sana tuh ada, lebih mahal daripada yang saya jual tuh, atau yang tukang keliling itu lebih mahal kan, itu besar gitu. Sehingga lebih menguntungkan sih kalau kita usaha dari hulu ke hilir. Yang selanjutnya itu menurut Ibu seberapa penting menjaga lingkungan bagi kelangsungan usaha pangan ini, perikanan ini? Iya. Menjaga lingkungan itu harus dilakukan dilakukan sejak awal ya, sejak dini ya. Karena sekarang lingkungan tuh banyak. Lingkungan apa? Misalnya sekarang Indonesia darurat sampah. Banyak kota-kota darurat sampah ya. Kenapa? Karena kita menganggap sampah itu kotor gitu loh. Padahal sampah itu bisa diberdayakan loh. Menjadi sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk pupuk misalnya, untuk pupuk tanaman ya. Tapi saya nggak ngomong gitu lagi. Yang kedua, bisa juga sampah dapur kita itu bisa kita jadikan pakan untuk ikan, tapi harus melalui pihak ketiga, ngerti nggak? Kamu tahu maggot nggak? Maggot. Oh, tahu. Ya, Ulet. ya. Ya. Kalau ada sampah, ada maggot, namanya BSI, lalat BSI, Black Shoulder Fly. Black BSI, black hitam, shoulder tentara, fly yang terbang. Jadi lalat hitam. Nah, lalat hitam itu akan menghasilkan maggot namanya. Kita piara maggot tapi tidak di kebun ini, di tempat lain, di kebun lain ya, tapi di wilayah sini. Itu makanannya sampah. Nah, nanti maggot itu bisa kita panen untuk ikan, untuk ayam. Jadi pakan. Jadi kita nggak tergantung sama pelet. Nah, itu maksud saya. Saya lagi berternak itu supaya kita nggak beli pelet mahal-mahal di pabrik. Banyak kan? Iya. Apalagi? Yang selanjutnya itu apa, ada pengalaman paling sulit atau masalah terbesar yang pernah Ibu hadapi selama menjalankan usaha ini? Ada barusan kemarin. Jadi gini, kita udah mau panen ikan, ya kan? Ini kebetulan sih Satpam ini baru nanganin ya, jadi belum tahu. Panen 61 kilo. Biar gampang, besok dibersihin. Kan kita kalau panen dibersihin ikannya, baru di packing, taruh freezer, baru dijual. Hari ini, sore ini dia panen nih. Ditaruhlah di kolam yang kecil, yang ada kolam kecil ya. Kolam kecil. 61 kilo loh, dibangking semua. Besoknya kolaps, padahal mau dijual, mau dimatiin ya, mau dibersihin, mau dijual, tuh kolaps langsung loh itu
dibersihin kan. Kalau masih koret kan masih boleh tuh, belum haram. Ikan itu nggak ada haramnya ya. Walaupun mati asal masih ini, tapi kesegarannya sudah nggak terjaga gitu loh. Jadi itu masih kita bisa bersihin. Tapi ketika sudah di packing kelamaan di luar jadi bau kan, jadi nggak bisa kita jual gitu. Sayang juga ya.